Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21 Bapak Ibu, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia, tempat kita sharing dan diskusi Bapak Ibu seputar topik kekinian di dunia pendidikan. Nah, ada pertanyaan masuk seperti ini Bapak Ibu. Min, ada info beredar bahwa sertifikat pelatihan Januari itu tidak termasuk dalam dokumen RHK semester ini. Karena katanya Januari itu khusus untuk perencanaan RHK. Benarkah begitu, dibahas ya? Oke Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan terkait dokumentasi kegiatannya termasuk dalam hal ini sertifikat. Iya, rekan kita ini mendapat informasi tidak dihitung Januari katanya ya. Nah, kita akan bahas ini Bapak Ibu sesuai dengan sumber yang jelas supaya Bapak Ibu tidak tersesat dalam informasi yang sumbernya tidak jelas, ya seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita gas, kita bahas. Jadi berbicara tentang RHK Bapak Ibu, juknisnya atau regulasi resminya itu adalah Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607 BBI BB1 HK 03 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini regulasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merujuk ke sini karena di sini semua tercantum terkait termasuk dalam hal pertanyaan tadi. Apakah sertifikat pelatihan yang Bapak Ibu ikuti di bulan Januari itu termasuk atau tidak? Di sini jawabannya. Peraturan ini resmi Bapak Ibu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunus Suryani ya Bapak Ibu pada tanggal 15 Desember 2023. Dalam salah satu pasal kita fokus ke bab 4 terkait pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Di pasal 22 disebutkan guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Yang ayat kedua menjelaskan pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan A. Januari Juni, B. Juli Desember. Nah, jadi di sini Bapak Ibu terjawab ya. Untuk pendokumentasian itu untuk semester 1 itu terhitung mulai Januari sampai Juni. Dengan demikian, Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ada sertifikat untuk pemenuhan 32 poin di Januari. Itu tetap dihitung, itu tetap termasuk. Kita baca lanjut. Di ayat 3, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung ya kepada pejabat penilai. Rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan Kepsek tercantum dalam lampiran. Jadi bukti dukung yang dimaksud di sini apa saja? Yang pasti kita sepakati dulu, kita pahami dulu, bukti dukung itu berlaku Januari sampai Juni untuk semester 1 tentunya, dan Juli sampai Desember untuk semester 2. Jadi bukti dukung bisa dikumpulkan sejak Januari Bapak Ibu. Memang perencanaan berakhir 31 Januari, tapi bukti dukung itu sudah terhitung. Apa saja bukti dukung itu? Nah, kita buka langsung peraturan dirjen tadi Bapak Ibu ya. Per dirjen tadi disebutkan di sini dalam satu tabel lampirannya, bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja. Misalnya penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, jadi bukti dukung itu berlaku sejak Januari. Kemudian, kalau Bapak Ibu termasuk dalam peraih pengakuan atau penghargaan, maka bukti dukungnya berupa piagam. Kalau Bapak Ibu adalah narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data, bukti dukungnya adalah sertifikat. Kalau Bapak Ibu penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain, maka bukti dukungnya berupa perangkat ajar yang terbit di PMM. Jadi perangkat ajar yang dibagikan ini adalah dibagikan melalui PMM Bapak Ibu dan terbit di sana. Selanjutnya,
Penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Kumpulan konten itu terbit di PMM. Kalau Bapak Ibu penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah, maka bukti dukungnya adalah laporan. Kalau Bapak Ibu penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau sekolah lain, bukti dukungnya cerita praktik tersebut terbit di PMM. Kalau Bapak Ibu penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru, maka bukti dukungnya adalah laporan. Kalau Bapak Ibu penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru, maka bukti dukungnya adalah laporan. Jika Bapak Ibu partisipan observasi praktik pembelajaran, bukti dukungnya juga laporan. Kalau Bapak Ibu coach atau mentor atau fasilitator atau pengajar praktik di pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas, bukti dukungnya adalah sertifikat. Kalau Bapak Ibu peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding, bukti dukungnya sertifikat. Kalau Bapak Ibu peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, KEPSEK atau pengawas, bukti dukungnya adalah sertifikat. Kalau Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan Ristek, bukti dukungnya sertifikat. Ini banyak ya di sini ya teman-teman gunakan ini. BIMTEK yang poinnya itu 8. Kemudian peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru yang melalui PMM ya, sertifikat didukungnya. Ya, ini masih banyak ke bawah Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu sudah cek di RHK-nya karena ini semua sudah tercantum di RHK-nya Bapak Ibu ya, terkait bukti dukung. Jadi kesimpulan dari video ini untuk pertanyaan teman-teman guru, apakah sertifikat pelatihan di bulan Januari itu termasuk? Ya, jawabannya sertifikat pelatihan itu termasuk salah satu bukti dukung. Dan bukti dukung itu dihitung sejak Januari sampai Juni 2024, Bapak Ibu. Ya, sehingga tetap Bapak Ibu lampirkan saja nanti di kinerjanya sebagai bukti dukung. Demikian pembahasan kita hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.